Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqahana walisuluki syar'ihi nabbahana. Summa sholatuhu ma'a taslimi ala nabi ra'ufir rahimi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian sebelumnya. Di mana sebelumnya kita sudah membahas bulan Rajab, sedangkan untuk kali ini kita akan membahas bulan Sya'ban dan apa-apa yang di dalamnya, dalam artian baik kekhususan, keutamaan ataupun hikmah yang ada di bulan Sya'ban. Berbeda dengan kemarin, untuk kali ini saya akan membawakan atau membacakan sebuah kitab. Nah, di sini saya akan membacakan kitab. Nama kitabnya Kanzun Najah Wasurur. Ini karangannya Asy-Syaikh Khatib Al-Baligh. Yang saya baca di sini kitabnya Darul Hawi, halaman 149. Mungkin teman-teman bisa dicek ya di kitabnya. Langsung saja, Bayanu ma yutlabu. Dalam kitab ini ada suatu pembahasan khusus. Bayanu ma yutlabu fi Sya'banal Mu'azzam, menerangkan apa-apa yang dicari di dalam bulan Sya'ban yang agung. Maksudnya apa-apa yang dicari mungkin suatu yang ada, atau baik nanti kekhususan atau hikmah yang di dalamnya yang ada di bulan Sya'ban yang agung. I'lam, ketahuilah, anna Sya'banal mukarram minal asyhuril mu'azzamati, sungguhnya bulan Sya'ban yang mulia ini merupakan atau termasuk dari bulan-bulan yang agung, termasuk atau salah satu ya. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun, yaitu bulan yang barokahnya itu banyak sekali diketahui oleh orang-orang, banyak sekali diketahui oleh orang awam, masyarakat dan lain-lain. Wa khairatuhu maghfuratun, dan kebaikan bulan tersebut ini banyak sekali, maghfurah. Wa taubatu fihi min a'zamil ghana'imis shalihati, kemudian taubat di dalamnya itu merupakan tempat yang cocok digunakan untuk melaksanakan taubat ya. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimi, karena memang dianggap sebagai a'zamil ghanaim atau tempat jarahan. Jarahan itu ya kalau di perang itu kita menang, kemudian kita menjarah harta rampasan gitu ya, baik nanti senjatanya ya, kemudian hartanya dijarah semuanya. Lah ini bulan Sya'ban ini cocok sekali digunakan untuk waktu taubat, jarah semuanya, mumpung gratis gitu kan ya. Berarti memang di situ banyak sekali kekhususan, keutamaan, banyak sekali pahala. Jadi di waktu tersebut itu cocok untuk menjarah. Wa ta'atu fihi min akbaril matajiri robihah, dan ini juga digunakan sebagai tempat ketaatan, cocok sekali digunakan untuk waktu ketaatan. Min akbaril matajiri robihah, karena dianggap sebagai tempat berdagang yang sangat menguntungkan. Kalau tadi tempat jarahan, kalau ini tempat berdagang yang sangat menguntungkan. Jadi ada tempat berdagang yang mungkin kalau di suatu tempat nggak laku, tapi kalau di tempat yang lain yang khusus ini lebih laku, lebih menguntungkan. Lah tempatnya kapan? Tempatnya itu ketika bulan Sya'ban, waktunya bulan Sya'ban. Cocok sekali buat orang-orang yang melakukan ketaatan, sangat menguntungkan sekali. Ini gambarannya mungkin seperti itu ya. Ja'alahullahu ta'ala mitmar zaman, Allah menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai waktu yang cepat berlalu. Mungkin ini bagi kalangan orang-orang yang selalu melaksanakan ketaatan ya,
dimana di waktu tersebut memang digunakan untuk hal-hal kebaikan, saking senangnya. Mungkin biasanya kalau orang yang senang atau bahagia itu waktu itu mungkin dilewati secara cepat gitu, terasa cepat. Nah mungkin ini yang dimaksud ja'alahu wa ta'ala min maruz zaman. Allah menjadikan waktu tersebut bulan Sya'ban sebagai waktu atau zaman yang berlalunya sangat cepat. Wa dhamana fihi littaibinal aman, dan Allah menangguhkan atau menanggung keamanan bagi orang-orang yang berbuat taubat pada waktu tersebut. Man awada nafsahu fihi bil istihad faza fi ramadhana bi husnil i'tiyad. Orang yang selalu membiasakan dirinya faza fi Ramadan, maka dia akan beruntung atau bahagia di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya kebiasaan. Jadi kalau orang sudah terbiasa di bulan Sya'ban melakukan ibadah, misalkan di bulan Sya'ban melakukan puasa ya, nanti ketika masuk ke bulan Ramadan dia nanti akan sudah terbiasa, puasanya itu sudah terbiasa ya. Ini fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, dan ini merupakan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarna fil hadisil mar biqaulihi wa sya'ban syahri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, bulan Sya'ban itu bulan saya. Wa syaqqa fihi al-qamaru li Rasulillahi sallallahu taala alaihi wasallam. Dan pada bulan tersebut ini ada suatu mukjizat yang diberikan kepada Allah, yaitu terbelahnya bulan. Wasyuqa, dibelah. Bulan dibelah untuk Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad itu mengumpulkan kaum Quraisy, mengumpulkan untuk menunjukkan kebenaran dan kebenaran utusan, bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian orang Quraisy itu nggak percaya, akhirnya memberikan sebuah syarat. Oke, kalau memang sampean benar-benar utusan Allah, maka coba berikan kepada kami suatu mukjizat. Pada saat itu orang Quraisy mintanya itu belahlah bulan, untuk membelah bulan. Langsung Nabi Muhammad itu pergi dan berdoa. Kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat bilang, jangan bersedih, saya bersamamu. Dan malaikat menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali ke kaum Quraisy supaya menunjukkan hujahnya. Rasulullah kembali menemui orang-orang Quraisy dan berdoa kepada Allah supaya bulan terbelah. Ketika bulan terbelah, orang Quraisy justru tidak percaya. Mereka menganggap bahwa itu adalah sihir. Mereka sombong, angkuh, dan keras kepala. Tetap saja, ini mungkin karena memang kalau orang nggak diberikan hidayah ya seperti ini ya, keras kepala ya, hatinya keras. Wa huwa syahrus sholati ala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dan bulan ini juga sangat cocok sekali untuk memperbanyak atau melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kama fi Tuhfatul Ikhwan, seperti yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, fa aksiru minas sholati alaihi ayyuhal ikhwan fi kulil azman. Perbanyaklah kalian melakukan atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, wahai saudaraku, fi kulil azman, di setiap waktu. Khususon fi syahri nabiyikum, khususnya di bulan Nabi kalian, yaitu Sya'ban. Fi lailati nisfihi tuksamu ajalul ibad wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad. Di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban itu telah dibagi ajal atau batas waktu atau kematian seorang hamba, dan ditetapkan di dalamnya apakah nanti orang tersebut, hamba tersebut
ajalnya dekat atau masih lama, masih jauh. Qala fi Tuhfatil Ikhwan, kemudian beliau juga menerangkan dalam kitabnya Tuhfatil Ikhwan, ruwiya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu qol idza kana lailatan nisfi min Sya'ban nasakha malakul mauti alaihi assalatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar, ketika malam nisfu Sya'ban, malaikat maut menghapus setiap orang yang mati dari bulan Sya'ban ke Sya'ban selanjutnya. Wa inna rajul la yaflimu wa yafjuru wa yankihu an-nuswan wa yakhrisul asyar. Meskipun seorang hamba tersebut, orang tersebut itu melakukan kezaliman, melakukan perbuatan yang lacut, kemudian atau mungkin orang tersebut berbuat kebaikan, yaitu menikahi seorang perempuan atau menanam sebuah pohon, tapi tetap waqad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat, tetap namanya tersebut dihapus dari cap ia sebagai orang yang hidup, diganti ilal amwat menjadi orang yang mati. Dalam artian pada bulan Sya'ban tersebut seorang hamba itu ditetapkan bahwa nanti orang tersebut akan meninggal. Nah, baik nanti antara bulan Sya'ban kemudian Sya'ban kedepannya itu dia nanti berbuat zalim atau berbuat kebaikan, tapi tetap namanya sudah tercatat atau sudah dicap bahwa ia sebagai orang yang nanti meninggal atau dia sebagai orang yang meninggal. Wa ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidaklah ada suatu malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Jadi runtutannya ada Lailatul Qadar kemudian malam nisfu Sya'ban. Dua paragraf lagi. Suma'lam anna amrallah ta'ala la yubaddal wa la yukhayyar ba'da ibrazi lil malaikati alaihi salatu wassalam. Ini lanjutan paragraf sebelumnya ya, bahwa kodrat Allah itu tidak dapat digantikan atau tidak dapat dirubah sebelum disampaikannya kepada malaikat. Bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fil lauhil mahfuz. Berbeda halnya ketika sudah ketika belum ya. Jadi ba'da ibrazihi setelah ibrazihi, setelah disampaikan kepada malaikat. Bi khilafihi qabla ibrazihi. Berbeda halnya ketika belum disampaikan kepada malaikat, yaitu masih terletak di Lauhil Mahfuz, maka fa innallaha ta'ala yamhu minhu wa yusbitu ma yasha. Maka di situ Allah bisa saja menghapus atau merubah dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dalam artian ketika pada bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban tersebut seorang hamba itu dicatat nanti akan meninggal 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau nanti rezekinya dikurangi, atau nanti perbuatannya akan menjadi pelaku dosa misalkan pada bulan-bulan setelah bulan Sya'ban, misalkan 3 bulan ke depannya, 4 bulan ke depannya, maka ketika catatan tersebut dari Allah sudah disampaikan kepada malaikat, tentu tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan. Tapi kalau misalkan belum, dalam artian masih di Lauhil Mahfuz, belum disampaikan kepada malaikat, itu masih bisa dihapus dan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ruwiyat asarun wa hadisun ahadiyatun tufidu. Banyak sekali riwayat-riwayat asar ataupun hadis annahu yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailatil mubarakati kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila misliha. Bahwasanya pada malam barokah tersebut Allah itu menetapkan pada seorang hamba setiap ajal, kemudian perbuatan, kemudian rizki dan yang lainnya. Wa fi kasirin minal akhbar al-ikhtisaru alal ajal. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan atau menjelaskan tentang
hal tersebut mengenai ketetapan Allah, baik berupa nanti ajal, rizki maupun amal, itu banyak sekali. Cuma di sini musannif mengatakan al-ikhtisar alal ajal, sebagai meringkas cukup memberikan beberapa hadis saja. Tadi mungkin ada 3 hadis ya, ini sebagai ringkasan saja untuk menyingkat waktu. Al-ikhtisar alal ajal. Mungkin ini dari saya. Adapun hikmah yang bisa diambil dari apa yang sudah saya baca ini, hendaknya kita selalu meminta tolong kepada Allah, baik nanti berupa ibadah ataupun berupa sholawat ataupun berupa doa. Meminta tolong kepada Allah lebih-lebih ketika pertengahan bulan Sya'ban ya, karena memang pertengahan bulan Sya'ban ini suatu waktu yang sangat krusial sekali. Di situ kita ditentukan, dicatat tentang ajal kita, kemudian tentang rezeki kita, kemudian amal kita. Kita berdoa kepada Allah pada bulan tersebut. Cuma kalau dalam kitab ini kita disuruh memperbanyak sholawat pada bulan tersebut. Ya berdoalah, semoga misalkan takutnya pas ketika catatan tadi kita dijadikan sebagai orang yang rezekinya kurang, ya kita berdoa semoga catatannya itu dirubah oleh Allah sebelum disampaikan kepada malaikat biar rezekinya banyak. Atau nanti di catatan tersebut kita dicap sebagai nanti bulan depan sebagai pelaku dosa, ya kita supaya menghindarkan tersebut sebelum disampaikan kepada malaikat, kita berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya kita selalu diberikan hidayah kepada Allah. Takut-takutnya ketika kita mau ajal, misalkan kita dicap sebagai orang yang kafir atau orang yang murtad, kita dianjurkan supaya selalu memperbanyak doa. Sejatinya kita itu tidak mampu untuk melakukan suatu ibadah. Sejatinya kita itu mendapatkan hidayah merupakan nikmat dari Allah. Makanya kita ya seakan-akan kita memohon supaya hidayah tersebut itu selalu ada. Kemudian kita berdoa supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat, dan kita juga terhindar dari hal-hal yang berkaitan dunia, misalkan kurangnya rezeki, kemudian kesehatan juga. Kita minta tolong kepada Allah supaya terhindar dari hal tersebut. Dan waktu yang paling tepat ya di nisfu Sya'ban tersebut. Tapi kalau bisa ya jangan cuma nisfu Sya'ban ya. Kalau masalah doa atau sholawat juga di waktu-waktu yang lain. Makanya tadi juga dijelaskan bahwa fikulil azman, kan di setiap waktu. Cuma bulan Sya'ban itu ya waktu khusus saja, karena memang mungkin waktu krusial ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja. Barangkali ada kesalahan tutur kata atau perkataan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.